Kita akan bahas tentang kapabilitas inovasi Indonesia. Ya, kalau teman-teman tahu ya, Global Innovation Index Indonesia tuh skornya 87. Itu jauh banget di bawah Malaysia yang 36. Nah, kita ditemani oleh sahabat saya, Pak Risman Adnan. Beliau adalah CTO and R&D Samsung Indonesia. Dan kita akan bahas kenapa kok Indonesia begitu tertinggal dari Malaysia dan juga negara-negara tetangga kita. Dan gimana caranya kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Pak Risman, ya. Langsung aja nih ya. Karena udah kadung sedih. Kalau menyedihkan ya, Mas. Iya, menurut Pak Risman itu kenapa sih kok Indonesia sampai sebegitu parahnya kalau kita bicara indeks inovasi global kita? Mungkin kalau pertanyaannya kenapa, ya cukup panjang ceritanya. Karena bukan satu momen yang menyebabkan itu. Karena itu harus dibangun over decade lah ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari angka, memang Global Innovation Index itu jauh sekali tertinggal. Ada satu lagi dari World Bank sebenarnya yang mengenai Global Competence Index. Nah, di situ ada harapan sih. Jadi di Global Competence Index itu 2017 sampai 19 kita itu turun minus 2,82%. Secara kemampuan membuat teknologi ya, kayak kemampuan programming, kemampuan merancang teknologi dan lain-lain, namanya GCI Index. Dan kita menurun, dan sebenarnya kalau kita mau lihat aspek positifnya, ini juga masalahnya dengan data ya, karena kita selalu lihat yang indah-indah aja. US lebih turun minus 5,47%. Oke, artinya kita turun, ya, tapi turunnya nggak separah US. Ya, US lebih parah. Satu-satunya yang naik itu India sebenarnya, 2017 sampai 19, 0,71%. Jadi itu pun kecil naiknya kan? Nah, cuman itu nggak explain many things sih. Karena output inovasinya, seperti tadi dibilang di Global Innovation Index kan rendah sekali ya. Itu hanya menunjukkan capability-nya gitu ya. Nah, ada satu survei lagi yang menarik saya lihat kemarin tuh, dari Coursera. Jadi Coursera itu survei semua orang yang belajar di Coursera seluruh dunia dan dia ranking. Rankingnya itu ada yang sangat top notch lah ya, ada yang kompetitif, ada yang emerging, dan ada yang lagging. Jadi ada 4 skor. Di bisnis, terutama bisnis digital, Indonesia itu udah masuk ke emerging. Oke, lumayan lah ya. Lumayan lah, kemampuan belajarnya oke gitu ya. Dan di teknologi emerging. Nah, yang data science yang masih lagging. Tapi it's okay, karena Korea juga masih lagging. Jadi kita tuh cari teman sebenarnya. Cari teman yang... Tapi mungkin karena bahasa Inggrisnya, bukan karena... Jadi data is data, tapi kita harus benar-benar ngelihat, punya feeling gitu. Apa memang benar gitu ya, bahwa Innovation Index Indonesia 87. Kalau saya rasa mungkin lebih rendah lagi. Ini gue jadi gak paham dia. Soalnya tadi Pak Risman bilang kita ada kabar gembira nih. Ini sebenarnya bagus ya. Kita turun loh. Kok kabar gembira kok turun gitu ya? Kabar gembiranya kita masih punya kemampuan belajar. Walaupun turun? Ya, walaupun turun dari sisi inovasi. Dan ada capability yang strong gitu kan. At least di capability-nya itu ya mendekati India lah kalau kita lihat skornya ya. Walaupun growth-nya menurun gitu. Tapi US juga menurun kok. Nah, yang menyedihkan sebenarnya kalau lihat skor kompetensi, Global Competency Index, kita itu jauh di bawah Malaysia. Jauh di bawah Singapura. Tapi Malaysia Singapura turun juga nggak? Di bawah kita itu cuman Vietnam. Di Southeast Asia. Nah, itu yang agak berbahaya ya, karena capability kita menurun ya, dan kemampuan belajar tinggi, output ya rendah sekali. Oke, kemampuan belajar tinggi, tapi kapabilitasnya menurun. Itu gimana jelasin? Menurun 2017-2019, kompetensi ya. Tapi kemampuan belajarnya tinggi. Tinggi. Itu gimana menjelaskan itu? Harusnya kan orang kalau kemampuan belajarnya tinggi, mestinya capability-nya ngikut tinggi dong. Tapi ini kenapa malah turun? Nah, itu yang menarik di data-data itu ya. Karena menurut saya sih percaya orang Indonesia itu hungry to learn. Nah, cuman environment-nya aja yang belum menyediakan bahwa orang yang udah belajar itu bisa kompeten dan capable untuk doing innovation. Nah, itu tuh menarik tuh ya. Tapi hungry to learn-nya itu confirm.
Apa berdasarkan pengalaman saya. Nah, indikatornya apa? Kok bisa Pak Risman bilang orang Indonesia tuh hungry to learn-nya tinggi? Saya hire engineer itu semua fresh grade. Dan saya selalu bilang, hanya 3 kriteria. Saya hilangin, kalau saya hire orang, saya nggak tanya dia bisa teknologi A, B, C, D, dan saya nggak. Saya cuma bilang 3. Pertama, kamu itu pembelajar nggak? Oke, kalau dia bilang iya, saya kasih materi, dia suruh baca, suruh jelasin ke saya next week. Oh, dites ya? Kasih tugas? Ya, kasih tugas. Nah, yang kedua, kamu itu problem solver nggak? Dikasih soal algoritma, dia harus code, dia harus solve. Kalau dia pas, dan dia bisa follow proses berikutnya. Dan yang ketiga, disiplin dan working attitude-nya bagus ya. Maksudnya udah punya working disiplin, 9 jam per day ya. Nah, itu udah cukup sebenarnya, 8-9 jam per hari fokus bekerja. Cuman 3 itu aja. Dan ternyata di Indonesia tanah yang subur untuk dapatin anak-anak yang talenta muda yang pembelajar, ya, problem solver, dan punya disiplin. Tapi kalau kita tanya, udah bisa A, B, C, D, pasti itu hanya di level praktikal. Nah, itu yang menarik tuh. Oke, artinya Indonesia ini sebenarnya kalau kita bicara talenta, kita nggak kalah. Nggak. Gitu ya. Walaupun secara tadi ya, kompetensi indeksnya kita masih di bawah India, dan bahkan kita di bawahnya Malaysia. Ya. Cukup jauh dari Malaysia. Cukup jauh dari Malaysia, tapi kita punya potensi. Artinya kita nggak kehilangan harapan. Gitu ya. Ya. Terutama dari yang Coursera survei. Oh iya, emerging. Kita emerging. Lumayan. Pokoknya kita selalu cari data yang membuat hati kita agak lebih bahagia gitu ya. Jadi jangan stres terus gitu, supaya punya harapan ya. Ada harapan lah itu. Output jelek, capability so-so, ya kan, kemampuan belajar tinggi. Iya. Jadi kita lihat yang kemampuan belajar tinggi aja dulu. Ya. Kalau itu saya yakin, anak Indonesia kemampuan belajarnya masih tinggi. Nah, yang menarik tadi kan yang Pak Risman tadi bilang tuh, bahwa anak Indonesia kemampuan belajarnya tinggi, tetapi output-nya itu nggak bagus. Gitu. Boleh nggak dijelasin output yang nggak bagus itu yang kayak gimana, supaya kita tuh punya konteks yang jelas ketika kita ngebayanginnya gitu. Dan apa yang ngebuat si anak yang kemampuan belajar bagus, problem solving-nya bagus tadi itu ya, tapi output-nya kok ternyata nggak sesuai dengan harapan? Lingkungannya. Ya, contoh misalnya kita mau develop sesuatu solusi di Indonesia ya. Sementara bisnisnya kalau kita lihat di software industry, biasanya bisnis software yang benar-benar bikin software jual secara global itu sedikit sekali. Walaupun ada company-company yang mungkin bikin software habis itu jual keluar, tapi itu ukuran jari ya hitungnya. Zahir ya. Mungkin beberapa yang kemarin juga ada di podcastnya. Jadi mereka itu akan mikir, saya pengen buat software benar-benar berkualitas. Di Indonesia banyak kan bikin software buat orang lain. Itu kita sebut system integrator. Nah, yang minta dibikinin juga nggak tahu apa yang dia mau gitu kan. Yang bikin juga yang penting jadi. Jadi environment itu tidak menciptakan bahwa yang satu harus deliver quality, yang satu harus deliver requirement yang pas gitu ya. Yang penting pekerjaan selesai. Ya kan? Tapi di negara lain banyak yang modelnya justru seperti Zahir, bikin dulu softwarenya, terus jual keluar gitu. Kalau dikomplain sama customer ya dia harus perbaiki dan dia harus berkualitas gitu ya. Jadi memang environment di kita itu belum mendukung secara bisnis. Bahwa memang ada industri yang menjadikan digital software itu sebagai aset yang harus dijaga kualitasnya. Sekarang itu masih di level mereka pikir software itu tools. Kalau misalnya nggak bagus, saya ganti. Iya kan? Tapi bukan jadi aset atau strategic aset ya. Tapi coba lihat company-company yang besar, itu menjadikan software itu strategic asset. Bahwa saya bisa operate lebih efisien, saya lebih leading dibanding kompetitor, saya bisa bedain service saya dengan yang lain, itu kan software semua sekarang. Kalau cuma bisnis model kan semuanya bisa melihat ya, setelah di operation gitu ya, dia lihat, oh ternyata begini bisnis modelnya. Tapi yang masalah quality, itu biasanya mereka jadikan aset, dan itu mostly software ya. Artinya perusahaan itu membangun software yang sendiri, rather than dia pakai cloud, misalnya software as a service, atau dia... Oh ada yang mereka sudah anggap itu komoditas. Iya. Kayak misalnya ngapain kita bikin operating system, pakai Linux sama Windows, itu teknologi yang udah masuk ke maturity level yang ya kalau dibikin lagi nggak mungkin. Iya.
Tapi memang ada teknologi yang memang core bisnisnya ya. Kayak bisa nggak satu bank, terus core bankingnya masih tergantung sama vendor. Harusnya dia develop sendiri. Harusnya dia develop sendiri. Karena kalau bikin oleh vendor, mungkin habis dia bikin di sini, minggu depannya bank tetangga juga punya fitur yang sama. Berarti bikin sendiri. Punya kontrol terhadap software sendiri. Bikin sendiri itu berarti dilakukan oleh internal employee-nya, bukan oleh... Ya, sudah ada beberapa bank yang begitu ya. Contoh, yang memang area strategiknya dia build sendiri. Tadi yang menarik, mau balik lagi tadi ya, jadi lingkungannya yang ngebuat output-nya itu jadi nggak bagus. Betul. Padahal talentanya sebenarnya bagus. Bagus. Berarti environment dari bisnis kita, khususnya kalau kita bicara software nih contohnya ya, lebih banyak menjadikan talenta itu sebagai tukang, bukan sebagai kreator. Jadi tukang itu kan berdasarkan pesanan ya. Aku mau buat rumah ya, gini. Paling dia tanya kapan jadi. Iya gitu. Ya, paling... Kok lama banget. Ada nggak yang nanya itu bahannya harus bagus. Iya. Kalau suhu begini nggak boleh yang ini, kan nggak begitu. Harusnya jadi developer. Dia mendesain sendiri. Kalau kita analogikan dengan properti tadi misalnya ya. Jadi kan dia mungkin bebaskan lahan dulu, kemudian ngebuat kota, township-nya gimana desainnya, ngebuat bangunannya from the ground up, sehingga dia bisa creating value. Dia desain, habis itu dia construct, terus dia improve. Yang ngebuat kenapa di Indonesia itu terjadi, kenapa ya? Emang landscape bisnis ekosistemnya di awal emang seperti itu. Beda misalnya kalau kita ke Rusia ya. Orang Rusia dengan sains, teknologi, engineering, education-nya yang tinggi, mereka waktu pas the university mereka pengen bikin software yang going global gitu kan, sesuai dengan kompetensinya. Nah, kita itu sebenarnya software industry itu start dari prinsipal-prinsipal yang berjualan teknologi. Indonesia ya. Jadi market. Iya. Beda sama Israel, Rusia, ya. Mereka itu kalau dulu di Microsoft banyak orang ke Rusia nyari top engineer yang jago di algoritma. Karena memang di situ sumbernya landscape edukasinya memang begitu ya, strong di mathematics. Tapi di Indonesia ini landscape pasar. Bukan landscape producer. Bukan landscape producer dari awal untuk software. Dan mungkin industri lain juga begitu ya. Pasar, bukan landscape producer untuk industri software. Maka kalau kembali ke akademiknya ya, di kuliahnya, di kampusnya pun juga akan terpengaruh. Dia bukan ngebangun fundamentalnya. Iya, karena dia pikir juga ngapain saya terlalu ke fundamentalnya. Toh juga pasarnya juga kepake gitu ya. Iya. Toh pasarnya juga cuman butuh tools aja kok. Betul. Gitu. Cuman butuh bikin software yang penting jadi lah, tapi bukan bikin produk yang nanti kita akan jual masif. Iya. Jadi, kalau dengan Malaysia gimana? Apakah Malaysia itu sama kondisinya ke Indonesia? Sama. Justru pasar juga Malaysia. Kita dengan Malaysia itu harusnya sangat-sangat kadang Indonesia di atas, di bawah, mirip. Pasar juga. Kalau di Asia Tenggara, kan karena Paris One itu kan sudah di mana-mana nih ya, berapa negara tuh ya. Kalau Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga kita ini mirip Asia itu mirip. Jadi sama-sama secara fundamental berbeda ya. Karena tingkat pendidikan dan research-nya itu cukup paling tinggi di Southeast Asia. Jadi kalau saya lihat di data-data, Singapura punya innovation index tinggi. Iya betul. Start dari education sama research matrix-nya. Ya. Bahkan secara negara kan the most innovative countries di Asia gitu. Asia ya betul ya. Singapura itu nomor 1 ya. Singapura sama Korea. Sama bisa dilihat juga dari berapa banyak dia spend R&D, terutama yang dari industri. Nah, pertanyaannya gini, kita kan sudah berangkat dari hope ya. Ya ada hope lah. Ada hope lah ya. Tapi juga dengan kesadaran bahwa Indonesia itu masih ketinggalan jauh gitu. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Rizwan sendiri, apa sih yang kita nih Indonesia, katakanlah gitu ya, Indonesia perlu lakukan supaya kita bisa ngejar ketertinggalan itu? Sebenarnya kalau kita langsung bertanya apa yang harus dilakuin, pasti banyak sekali jawabannya. Pertanyaannya itu sebenarnya apakah urgensinya udah ada belum? Jadi kalau kita belajar dari Korea Selatan ya, setelah perang dia nggak punya agribisnis, nggak punya sama sekali natural resources. Laut ya juga segitu-gitunya gitu ya.
nggak ada hasil bumi, nggak ada minyak. Gitu. Mereka ada dalam kondisi necessity-nya tinggi. Setelah perang, ambruk gitu ya. Nah, Indonesia kan negara yang sangat aman sentosa. Loh Cipah. Maksudnya untuk kelaparan kayak zaman habis perang aja mungkin nggak kelaparan ya. Iya. Karena kan lempar kayu aja langsung tumbuh tanaman. Jadi necessity atau urgency-nya itu yang missing, sehingga untuk berinovasi itu hanya part of jargon atau seremoni. Dia tidak jadi necessity ya. Iya kan? Ya. Itu something nice to do aja, tapi tidak must do. Ngapain kita yang harus bikin gitu? Iya kan? Mindset seperti itu masih ada, tapi negara-negara yang memang nggak punya natural resources, coba lihat Jepang, Korea, apa coba? Termasuk Singapura itu. Singapura, cuma negara sekecil itu gitu. Nggak ada pilihan, necessity-nya tinggi. Akhirnya semua plan perencanaan, jadi watt-nya itu dilakuin. Kalau kita sebenarnya watt-nya udah banyak sekali. Cuman nggak dilakuin. Sibuk ngomongin yang lain, Pak. Dilakuin, tapi ada yang dilakuin, tapi for ceremonial, ada yang dilakuin setengah-setengah, ada yang nggak dilakuin gitu. Kalau di sana nggak ada pilihan emang. Nah, kalau mau berinovasi kan sebenarnya caranya tuh udah very clear ya kalau kita lihat di guidance dari World Bank, studi-studi yang sudah ada gitu ya. Misalnya lihat aja dari berapa banyak researcher, berapa banyak R&D activities, berapa banyak output dari R&D yang apply to industry. Itu kan udah very common ya. Berapa banyak patent from this country gitu. Itu bukan rocket science lah secara halnya, tapi yang saya lihat missing itu sebenarnya adalah necessity atau urgency-nya. Karena kita masih menjadikan inovasi atau digital innovation technology ini sebagai jargon untuk kepentingan lain. Necessity-nya enggak. Iya. Ya karena kan necessity is the mother of innovation. Ya. Kalau udah kepepet. Iya, betul. Itu sama juga menjelaskan apa orang yang merantau itu biasanya lebih berhasil dibandingkan yang dia ada di kampung halamannya. Nggak mungkin ada jalan pulang. Iya. Kayak case saya dulu ya. Tahu dari Makassar ya? Nggak mungkin ada jalan balik. Iya. Oke, itu sesuatu yang kita terima deh. Kita memang hidup di surganya dunia lah katakanlah gitu. Tapi kan itu tentu aja harusnya kita lihat itu bukan sebagai penghambat untuk inovasi kan. Harusnya kita justru jadikan itu meleverage inovasi kita. Nah, dengan situasi yang Indonesia yang udah sebenarnya lebih nggak punya necessity ini, apa ya yang siapa yang bisa melakukan sesuatu dan apa sebaiknya mungkin yang private dilakukan? sector ya. Kalau kita lihat saya lihat private sector kita, dunia usaha kita masih besar ya, agribisnis ya, dengan jumlah penduduk keempat terbesar gitu ya. Ada banyak sektor di Indonesia yang sebenarnya level inovasi masih rendah, space untuk inovasinya masih tinggi sekali, dan itu pun mereka tetap berjalan gitu. Nah, masih konvensional. Tapi kalau mereka bisa inspire untuk leading the industry dengan cara adopting teknologi, misalnya dari teknologi digital gitu ya, mereka pasti bisa improve. Dengan tanpa teknologi, dengan konvensional way aja udah begitu gitu besarnya ya. Misalnya perusahaan-perusahaan agribisnis, logistik, healthcare, farmasi, masih banyak. Apakah itu juga mensyaratkan adanya necessity? Misalnya contohnya begini, ketika BUMN dulu banyak dimonopoli gitu misalnya, kan nggak ada inovasi yang muncul kan ya. Tapi begitu udah diangkat monopolinya, kan panik kan. Dan baru sadar bahwa ini kalau kita nggak inovasi, kita nggak lakukan sesuatu yang baru berbeda, selesai kita kan gitu kan. Kesadaran itu mulai terlihat sih sekarang. Di mana? Di BUMN? Kalau BUMN mungkin saya nggak bisa komen. Di private sector ya? Tapi public sector. Jadi udah mulai beberapa bank doing bener-bener engineering, ya, doing bener-bener innovation. Ya udah mulai kelihatan. Tinggal apakah skalanya bisa lebih besar gitu. Yang menyebabkan private sector sekarang jadi seperti terbangun untuk segera melakukan inovasi itu apa ya? Pemicunya mungkin apa? Karena contoh-contoh dari startup kali ya. Di saat mereka misalnya masih sibuk dengan internal proses, procurement, dan lain-lain, yang satu udah rilis berkali-kali. Startupnya mungkin udah fitur versi keberapa. Sehingga mereka melihat, wow, agility-nya tinggi sekali. Dan setelah mereka belajar gimana saya bisa lompat ke situ, melakukan itu, ternyata bisa. Jadi pemicunya malah startup ya? Jadi bukannya kompetitor mereka secara langsung di industri, baik di level global, tapi justru malah pemain-pemain kecil startup. Saya rasa sih startup wave yang membuat mereka sadar bahwa
beberapa core business area itu memang harus di-develop internally sebagai aset, strategic asset ya, bukan sebagai tools atau sebagai alat aja untuk bantu bisnis gitu. Startup ini kan akhirnya mempengaruhi perilaku dari konsumennya mereka juga ya, yang ekspektasinya udah mudah, murah, cepat, nyaman itu karena startup udah biasa memanjakan mereka kayak gitu. Dia expect kepada incumbent bisnisnya itu untuk punya. Startup juga at the end nanti akan jadi kayak korporasi. Ultimately nantinya ujungnya. Tapi setidaknya mumpung masih kecil nih gangguin yang gede dulu aja. Mereka masih punya flexibility untuk mendisrupt gitu ya. Tapi at the end mereka harus operating as a company dan company kan harus benar-benar bisa sustain. Nah artinya gini, kalau misalnya Indonesia, balik lagi ke pertanyaannya tadi ya, gimana caranya supaya kita bisa ngejar ketertinggalan? Kan kalau Pak Risman tadi karena berangkatnya dari private sector, maka bicaranya private sector aja dulu deh untuk yang BUMN atau government mungkin kita set aside dulu diskusinya, mungkin katakanlah gitu ya. Nah, ketika bicara private sector, tadi udah ketemu nih jawabannya nih. Ya startup aja dikencengin gitu. Karena nanti startupnya akan jadi hiu-hiu kecil yang ngebuat yang kayak private sector punya inkubasi startup. Jadi dia mix the culture, dia operate dengan dua sisi ya. Satu yang very konvensional untuk sustain the business, satu yang very eksploratif untuk explore area baru. Nah, ambidexterity itu, ya kemampuan explore dan exploit pada waktu yang sama itu kan sebenarnya lebih indah di teorinya dibandingkan di prakteknya kan ya. Karena masih coba-coba. It's very hard sebenarnya untuk big corporations melakukan dua itu. Gitu. Apalagi keikhlasan untuk melepas. Nggak mungkin. Padahal kalau kita bicara Clayton Christensen mengatakan bahwa perusahaan itu kan nggak bisa mendisrupt dirinya sendiri kan. Dia harus menciptakan satu anak perusahaan yang dilepas bahkan dengan caranya sendiri yang ujungnya nanti mungkin akan mengkanibal bapaknya sebenarnya. Tapi itu nggak punya pilihan selain itu. Nah, ini kajian yang menarik Pak Risman karena sejak 5 tahun terakhir ini itu yang saya coba dalamin gitu ya. Dan juga ketika ketemu sama korporasi pasti itu tuh yang jadi bahan pembahasan. Dalam pandangannya Pak Risman sendiri ya, melihat korporasi di private sector di Indonesia gitu. Sejauh mana, kalau kita bicara dua berarti ini, capability inovasi, habis itu baru output inovasinya. Kalau kita bicara private sector sekarang nih, kalau tadi kan talentanya Pak, sekarang korporasi di private sector itu sebenarnya, kalau kita compare dengan negara tetangga, capability inovasinya gimana, output inovasinya gimana? Private sector. Private sector di Indonesia. Sangat confident ya, karena banyak bisnis raksasa sebenarnya di Indonesia. Kalau yang bisnis anak bangsa ya? Private sector. Justru kita terlalu distract mungkin sekarang lihat bisnis-bisnis digital ya. Tapi coba lihat ya bisnis yang konvensional tapi yang udah raksasa banyak. Banking, insurance, ya, sektor itu ya. Nah, mereka ini sebenarnya merasa agak tertinggal dibanding startup ini dalam sisi adopsi teknologi. Tapi kan teknologi selalu jadi lebih mudah ya. Coba bayangkan kalau mereka sadar, mereka bisa build sendiri inovasinya, bisa build tim inovasinya, tim internally ya, dan dia bisa innovate. Mungkin startup akan susah untuk melawan mereka juga. Sumber daya mereka lebih banyak. Jelas. Dan sekarang udah banyak big enterprise itu punya startup arms. Mereka make it as a investment yang dia incubate gitu ya. Banyak lah kita lihat contoh-contoh big corporation yang udah mulai sadar itu. Dan saya rasa itu yang justru jadi pilar yang bagus sekali ya. Bahwa dengan startup wave ini, korporasi akhirnya sadar bahwa teknologi itu bukan cuma tools, tapi strategic asset gitu ya. Untuk growth, untuk compete gitu. Akhirnya itu akan mendorong. Kalau bicara kesadaran, saya yakin sih udah sadar semua ya. Karena yang... pertanyaannya adalah sejauh mana kesadaran itu akhirnya mewujud menjadi tindakan nyata ya, action yang real. Karena memiliki mindset startup dan juga cara kerja startup, it can be one thing. Tapi begitu pas diimplementasikan dalam korporasi yang sudah sangat sistemik, birokratif, dan KPI-nya pun juga sebenarnya tidak memberikan ruang untuk adanya eksplorasi dan rapid experimentation sebenarnya kan gitu. Jadi kayak dirinya jadi musuhnya sendiri dalam hal konteks inovasi gitu. Nah, maka balik lagi, sebenarnya capability-nya ada nggak sih? Bapak tadi kan confident ya, ada gitu. Cuman kalau kita bicara output inovasinya itu berupa mereka punya inkubator gitu, mereka ada squads yang melahirkan inovasi-inovasi gitu. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya itu berisiko untuk berakhir menjadi innovation theater aja, kan khawatirnya begitu kan? Ya, mungkin awal-awalnya. Nah,
Tapi akhirnya mereka belajar how to make it works. Nah, itu dia pertanyaan saya. Jadi gimana caranya supaya korporasi nggak kejebak pada innovation theater aja? Ya, buat banyak kompetisi inovasi, buat inkubasi, tapi ternyata sebenarnya secara bisnis ya tetap stay the same. Itu cuma jadi either seremoni atau sebuah something nice yang sekedar nunjukin bahwa kita inovatif gitu. Nah, kita kan nggak ingin itu. Kita ingin korporasi itu beneran capability inovasinya tuh terbangun dan mereka beneran melahirkan output inovasi yang real, yang nyata, yang value-nya terasa ke customers dan akhirnya ngebuat si korporasi ini naik ke kelas yang lebih tinggi gitu. Nggak cuma sekedar teater gitu. Nah, itu menurut Pak Risman sendiri gimana caranya? So, pertama pasti mereka harus prioritize ya. Bahwa inovasi itu agenda yang penting. Dan kalau udah diprioritize, itu akan jadi diskusi the whole leadership team gitu ya. Memang sekarang kita lihat banyak yang belum ya. Coba cek kalau mau di cross check validation. Ada nggak di board of directors mereka yang backgroundnya teknologi? Oke. Kalau nggak ya pasti agak jauh, ya kan? Kalau kita lihat di US company, semua company-company besar itu pasti ada di board-nya. Itu ada CTO-nya yang memang mikirnya itu tech. Atau CIO, Chief Innovation Officer. Ya, ada CIO, ada CTO ya. Jadi biasanya kalau itu lebih CTO ya. Jadi kalau ya, tapi ada nggak yang background tech di leadership team? Nah, setelah ada di situ, baru mereka bisa translate strategic planning gitu ya, benar-benar jalan gitu. Jadi pertama itu priority, terus setting jadi agenda dan culture. Bahwa inovasi itu bukan cuma jargon, bukan cuma seremonial, bahwa kita ada misalnya ada hasil begini dianggap ini inovasi. Jadi it's a part of the operation lah ya. Inovasi harus menjadi bagian dari operation. Iya, jadi kayak misalnya ada divisi A, B, C, juga ada divisi yang research, development gitu. It's a part of the operation. Dan bagaimana masing-masing divisi tadi itu bekerja bersama, bersinergi untuk melahirkan value kepada customers ya. Tidak silo based gitu. R&D sendiri gitu. Orang operation sendiri, orang marketing sendiri. Sekarang banyak company ada R&D-nya tapi sebenarnya cuma dianggap lead bank gitu ya. Oh, tempat pelatihan. Tapi nggak ke core bisnis gitu ya. Tapi coba misalnya korporasi punya bisnis problem. Punya facing kompetisi, terus dia punya R&D center, dan R&D centernya akan pelajarin problemnya apa dan come up dengan satu solusi. Itu kan yang ditunjukkan oleh company-company besar so far yang global saat ini. Okay? Dan cepat atau lambat mereka akan lakuin itu sih, yang di private sector ya. Terakhir nih, Pak Risman. Pak Risman kan punya pengalaman panjang ya di Microsoft juga kan, kemudian di Samsung sekarang. Intinya exposure terhadap global company itu udah melekat lah dalam diri Pak Risman ya, khususnya dalam konteks teknologi R&D. Apa sarannya Pak Risman nih untuk korporasi yang ada di Indonesia ya, yang korporasi anak bangsa ya, sehingga nantinya mereka bisa bersaing ya, bahkan mungkin mengungguli ya, raksasa-raksasa teknologi global yang ada di dunia. Saya rasa sih dengan ke size of the company yang ada di Indonesia dengan kemampuan kapital dan kemampuan size bisnisnya di lokal, itu banyak yang sudah ready untuk try to expand regional market, global market gitu kan. Tapi kalau belum punya strategic value dari sisi teknologi ya, itu biasanya kemampuan ekspansinya itu juga akan terbatas kan, karena dia akan alami kompetisi di market yang lebih advance. Kayak contoh misalnya, apakah bisa local company agribisnis di Indonesia compete di Jepang atau compete di negara lain gitu. Kalau properti kita udah tahu, ada beberapa kita yang sudah global gitu. Nah, tapi di some area mereka masih ketinggalan dari sisi teknologi. Tapi kalau company-company itu benar-benar consciously mereka lakuin, saya rasa nggak ada masalah. Karena teknologinya juga jadi semakin mudah kalau area-area tertentu. Ya, ada yang bisa dia beli, ada yang dia bisa incubate internal, ada yang dia bisa sewa atau rent. Ya. Jadi intinya kuncinya ada di teknologi itu ya. Ya. Jadi teknologi harus menjadi integral part of the whole business. Ya. Part of the operation. Part of the operation, bahkan kalau perlu mendikte bisnis modelnya dia gitu, sehingga memungkinkan dia bisa going global. Betul.
Ada beberapa company sekarang misalnya awalnya dia punya problem, diselesaikan internally, tiba-tiba dia bisa spin off company-nya jadi new company yang memang tech ya. Udah ada beberapa yang seperti itu. Padahal sebenarnya mereka dari satu company yang besar, yang memang sudah stabil dan punya bisnis besar gitu. Pasti semakin besar bisnis, semakin banyak problem, banyak kompetisi. Nah, once dia solve, dia bisa mungkin bikin bisnis baru dengan solusi baru. Saya rasa banyak yang udah jalanin itu di Indonesia. Menarik banget ya. Jadi ini kita ngomongin tuh banyak banget kemana-mana. Tapi kalau saya lihat tuh sebenarnya ujungnya kembali kepada kita confident dan merasa punya harapan. Kayaknya itu yang paling penting ya. Itu tadi yang saya pikirin waktu mau kesini. Saya bilang kalau saya ngomong nggak ada harapan, nah berat. Makasih Pak Risman. Harapannya ada sih. Ya, makasih sudah memberikan harapan untuk kita semuanya, sekaligus juga memicu kita semuanya nih ya untuk terus mengembangin capability diri, memperkuat fundamentalnya. Invest di teknologi, berpikir global gitu. Mungkin kita sekarang masih ketinggalan, tapi kita punya kemampuan belajar yang sangat bagus, yang itu jadi modal terbesar kita. Yang dari situ mudah-mudahan capability-nya bisa naik dan mudah-mudahan indeks inovasi kita juga akan naik. Modalnya dari kemampuan belajar itu. Makasih, makasih Pak Risman.